Ya, selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih dalam rangka menuju malam nuzul Quran, malam 17 Ramadan 1446 Hijriah yang jatuh tinggal beberapa jam lagi di hari ini, Ahad 16 Maret 2025. Kenapa kita harus menyambut malam nuzul Quran ini dengan luar biasa? Kita tidak boleh menyambut malam nuzul Quran ini dengan biasa-biasa saja. Karena Al-Quran ini juga bukan kitab suci yang biasa-biasa saja. 6.000-an lebih ayat-ayat Al-Quran. Ya, kalau kita biar sama, ya kita gunakan aja 6.666 ayat Al-Quran menurut pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu pun kandungannya, bukan jumlah persisnya. Kalau jumlah persisnya ada bermacam-macam. Ada yang mengatakan 6.236, ada yang mengatakan 6.400 sekian, ada yang mengatakan 6.017, ada yang mengatakan sekian-sekian. Itu ya bervariasi lah. Makanya kita ambil jalan tengah, 6.000-an lebih ayat Al-Quran itu, ya. 6.000-an lebih ayat Al-Quran itu isinya semua luar biasa, ya. Firman-firman Allah begitu luar biasa yang di dalam Al-Quran itu. Benar gak? Iya. Makanya kita menyambut malam diturunkannya ayat Al-Quran ini pun juga tidak boleh biasa-biasa saja. Bahkan tidak boleh kita lewatkan. Bahkan tidak boleh kita abaikan. Tidak boleh kita ignore. Tidak boleh. Tapi kita harus menyambut malam nuzul Quran ini dengan luar biasa. Seperti yang saya sampaikan dalam ceramah nuzul Quran saya tahun lalu di Mushola Al-Ikhlas Polsek Pesanggerahan. Al-Quran itu adalah motherboard. Kalau kita bicara komputer, Al-Quran itu seperti motherboard. Motherboardnya di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Karena di dalam 6.000-an lebih ayat Al-Quran itu terdapat banyak sekali, ada yang panduan hidup, terdapat berbagai seruan-seruan, ajakan-ajakan, ajaran-ajaran, bahkan konsekuensi kalau kita melanggar dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Makanya kita nggak boleh sama sekali mengabaikan yang namanya Al-Quranul Karim. Sangat-sangat tidak boleh. Nah, oleh karena itu malam turunnya Al-Quran ini harus kita sambut dengan penuh sukacita. Harus kita sambut dengan penuh semarak. Harus kita sambut dengan penuh riang gembira. Kalau perlu dirayakan malah. Ada yang merayakan dengan khataman. Contoh hari ini yang seperti yang dilakukan di Masjid Istiqlal. Dalam satu hari khataman 350.000 kali. Ini kan spektakuler. Spektakuler dalam rangka gegap gempita menyambut malam nuzul Quran yang jatuh dalam beberapa jam dari sekarang, ya, untuk waktu Indonesia Barat, ya. Jadi teman-teman semuanya, jangan sesekali kita mengabaikan peristiwa ini, karena saksinya Goa Hiro di tanggal 17 Ramadan Nabi SAW menerima wahyu yang kelak kita pakai sebagai panduan sehari-hari. Bahkan disebut oleh Johann van Goethe, Al-Quran adalah kitab suci, firman Allah, firman Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan yang lain. Luar biasa kan? Bahkan Al-Quran ini dipakai oleh beberapa kalangan non-muslim, ya,
Mereka tidak hanya membaca, tapi mereka mengambil coding-coding dari Al-Quran. Makanya bisa tercipta yang namanya teori gravitasi oleh Isaac Newton. Makanya bisa tercipta yang namanya teori relativitas oleh Albert Einstein. Makanya bisa tercipta rumus fisika dan kimia yang kita kenal sekarang ini. Makanya bisa tercipta listrik oleh Nikola Tesla, bahkan oleh Alexander Graham Bell, ya. Dan masih banyak lagi. Ini semua ada codingnya di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak, mau mengkajinya atau tidak. Sesederhana itu. Nah, oleh karena itu para pemirsa sekalian, jangan sesekali kita mengabaikan Al-Quran. Malah justru tujuan akhir kita mengkaji Al-Quran itu adalah al-hayat ma'al Quran, hidup bersama dengan Al-Quran. Jadi setiap nafas kita adalah nafas Qurani, langkah kita langkah Qurani, ucapan kita ucapan Qurani, pikiran kita pikiran Qurani, pandangan kita pandangan Qurani. Seluruh aspek dalam hidup kita adalah aspek Qurani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.